Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya kenalin aku Farhan Al-Muhaimin dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 240421882. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi berikutnya mengenai mata kuliah komunikasi publik dengan materi konsep dan bentuk bahasa tubuh dalam berkomunikasi. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang komunikasi, kebanyakan orang pasti langsung berpikir tentang sebuah kata-kata atau cara bicara kita terhadap suatu hal. Padahal sebenarnya komunikasi ini juga bisa dilakukan tanpa kata-kata. Misalnya lewat ekspresi wajah, gerakan tangan, kontak mata, atau cara seseorang berdiri dan duduk. Nah, itu semua disebut sebagai bahasa tubuh dan komunikasi non verbal. Dan bahasa tubuh sangat penting karena kadang orang lebih percaya dengan apa yang terlihat dibandingkan apa yang diucapkan. Misalnya ada orang bilang, aku nggak apa-apa tapi wajahnya itu murung. Aku nggak apa-apa tapi wajahnya itu murung. Sementara kata yang diucapkan itu tidak sesuai dengan ekspresi wajahnya. Nah, dari situlah kita bisa tahu kalau sebenarnya dia sedang tidak baik-baik saja. Nah, adapun yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama, bahasa tubuh sebagai bentuk komunikasi nonverbal. Dan bahasa tubuh adalah bagian dari komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi tanpa menggunakan kata-kata. Jadi, pesan yang disampaikan berasal dari gerakan tubuh, ekspresi wajah, nada suara, atau sikap seseorang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sebenarnya sering menggunakan bahasa tubuh tanpa sadar. Contohnya, tersenyum, menganggukkan kepala, melambaikan tangan, atau mengernyitkan dahi saat bingung. Dan bahasa tubuh ini bisa menunjukkan perasaan seseorang yang sebenarnya. Kadang ucapan seseorang juga bisa dibuat-buat, tapi bahasa tubuh itu biasanya lebih jujur karena muncul secara spontan. Contoh lainnya, saat presentasi ada orang berbicara dengan suara pelan, tidak berani menatap audiens, dan terlihat sangat gugup. Dan dari bahasa tubuhnya kita bisa melihat bahwa dia sangat kurang percaya diri. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep dasar tubuh. Ini adalah poin kedua dalam pembahasan kali ini, bahwa konsep dasar bahasa tubuh ini adalah setiap gerakan tubuh memiliki arti atau pesan tertentu. Nah, jadi tubuh kita itu sebenarnya ikut berbicara saat kita melakukan interaksi atau komunikasi. Dan ada beberapa bentuk bahasa tubuh yang sering digunakan. Yang pertama, tadi ekspresi wajah yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa ekspresi wajah ini adalah bagian yang paling mudah dilihat dari wajah seseorang. Kita bisa tahu apakah dia itu senang, happy, marah, sedih, kecewa, atau bahkan bingung. Contohnya, senyum menunjukkan rasa senang atau ramah. Wajah yang cemberut menunjukkan kesal. Lalu mata yang berbinar menunjukkan seseorang yang semangat dan sangat antusias. Lalu dengan konsep dasar bahasa tubuh lainnya, kita akan membahas tentang kontak mata. Kontak mata ini menunjukkan perhatian dan rasa menghargai lawan bicara. Orang yang berani menatap lawan bicara biasanya terlihat lebih percaya diri. Dan sebaliknya, kalau seseorang terus menghindari kontak mata, biasanya dia sedang gugup, malu, atau tidak fokus. Lalu gerakan tangan. Gerakan tangan ini biasa membantu memperjelas pembicaraan. Misalnya, saat menjelaskan sesuatu di depan kelas, penggunaan tangan bisa membuat penjelasan lebih menarik. Tapi kalau terlalu banyak gerak, malah bisa mengganggu perhatian orang lain. Lalu postur tubuh. Postur tubuh ini adalah cara berdiri dan juga dan duduk juga punya arti. Seperti berdiri tegak menunjukkan sesosok yang percaya diri, membungkuk bisa menunjukkan kurang semangat, atau membungkuk juga bisa menunjukkan sebuah rasa hormat. Lalu duduk santai menunjukkan rasa yang nyaman. Jadi dari konsep dasar ini kita bisa memahami bahwa tubuh juga menyampaikan pesan dalam komunikasi. Lalu kita akan membahas mengenai menggunakan bahasa tubuh dalam komunikasi. Ini adalah poin ketiga. Dalam komunikasi, bahasa tubuh yang baik bisa membuat pesan lebih mudah dipahami dan membuat lawan bicara merasa nyaman. Ada beberapa cara menggunakan bahasa tubuh yang baik. Yang pertama, menjaga kontak mata, lalu memberikan senyuman, lalu menggunakan gerakan tubuh yang secukupnya, lalu menunjukkan sikap percaya diri, dan yang terakhir menyesuaikan bahasa tubuh dengan situasi. Nah, bagian yang ini, bahasa tubuh juga harus sesuaikan dengan kondisi. Misalnya saat situasi formal, kita harus menjaga sikap agar tetap sopan. Karena tidak mungkin kalau pada saat acara formal, sikap tubuh kita malah
kelihatan seperti yang entah-entah. Nah, jadi harus disesuaikan. Kalau bahasa tubuh digunakan dengan baik, komunikasi akan terasa lebih efektif dan enak didengar. Lalu, poin yang terakhir kita akan membahas mengenai memahami bahasa tubuh lawan bicara. Nah, selain memperhatikan bahasa tubuh diri sendiri, kita juga perlu memahami bahasa tubuh lawan bicara kita. Ini sangat penting supaya kita tahu bagaimana respon mereka terhadap pembicaraan kita. Contohnya, kalau misalkan lawan bicara kita menganggukkan kepala, berarti dia itu paham atau setuju. Kalau dia sering melihat jam tangan atau sering melihat HP, mungkin dia itu bosan atau ingin buru-buru pergi dari kondisi tersebut. Lalu kalau dia tersenyum, berarti suasana komunikasinya itu membuat dia nyaman. Lalu kalau tangannya itu disilangkan dan wajahnya itu pun ikut tegang, mungkin dia merasa tidak nyaman. Dengan memahami bahasa tubuh lawan bicara kita bisa menyesuaikan cara bicara berkomunikasi berjalan lebih baik. Nah, oke. Jadi kesimpulan dari materi pembelajaran kita, penyampaian saya hari ini, dapat kita pahami ya bahwa bahasa tubuh ini adalah bagian yang paling penting dari komunikasi nonverbal yang digunakan untuk menyampaikan pesan tanpa kata-kata. Bahasa tubuh bisa berupa ekspresi wajah, kontak mata, gerakan tangan maupun postur tubuh. Penggunaan bahasa tubuh yang baik dapat membuat komunikasi lebih efektif dan membantu menciptakan hubungan yang lebih nyaman dengan orang lain. Dan selain itu, memahami bahasa tubuh lawan bicara juga penting agar kita bisa mengetahui respon dan perasaan mereka saat berkomunikasi. Dan karena itu, kemampuan memahami dan menggunakan bahasa tubuh sangat penting baik dalam kehidupan sehari-hari, seperti presentasi, organisasi, maupun saat berinteraksi dengan di lingkungan kampus. Oke, mungkin dari itu penyampaian saya terkait materi kali ini pada mata kuliah komunikasi publik. Saya Farhan Muhaimin, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.